Enggak kedengaran. Pada masa Coba bukan cuma Nurvita. Katolik, tapi Katolik dan Protestan. Mood Ibu belum terus. Kedengaran, Bu. Oke, nah, dan aliran lain, ya. Banyak aliran saya bilang kan masuk. Saya ingatkan khususnya yang sudah hidup, sudah ada di masa abad 19-20 ini di Eropa. Kan begitu, datang. Di mana itu kalian masukkan? Kalau pada masa VOC hanya Calvinis, ya. Calvinis saja, ya. Karena itu gereja yang esa. Nanti pada tahun 1743, minggu lalu saya jelaskan, di bawah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, diberikan izin kepada gereja Lutheran. Mulai ya. Tetapi di mana itu kalian masukkan bahwa pada masa Hindia Belanda ini kita sengaja pakai istilah kekristenan, karena di situ tidak hanya Calvinis, tetapi juga Protestan lain, termasuk Katolik, termasuk Lutheran, termasuk Menonit, aliran-aliran. Di mana itu ada Nurvita? Gilbert dan Risma. Di mana itu kalian letakkan? Aliran-aliran itu. Atau Katolik itulah. Belum ada ya? Iya, Bu, belum ada, Bu. Itu dia nak ya. Jadi memang kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen, ya. Jadi kan pertama dulu Katolik, Protestan. Saya sengaja katakan itu kekristenan karena banyak ya. Mengapa demikian ya? Mengapa demikian kita pakai istilah kekristenan, artinya udah banyak di situ karena setelah VOC bubar, lalu kemudian datang Belanda, lalu kemudian sedikit Inggris juga pernah hadir, dan pada tahun 1815 Inggris menyerahkan Nusantara kepada Belanda. Lalu sejak tahun 1816 sampai 1864, nanti dicatat ya, dicatat. Ya, bukan hanya penyaji untuk perbaikan, tapi juga semua mahasiswa ya. Saya melihat hanya Nurvita sama Risma ya. Di bawah sejak tahun 1816 sampai 1864, maka negara kita ini ataupun Nusantara itu di bawah raja. Dan raja yang pertama itu adalah untuk di Nusantara William I. Nanti sejak tahun 1864 barulah parlemen Belanda yang menentukan kebijaksanaan politis di Indonesia sebagaimana yang diberlakukan di Nederland. Jadi sampai 1864 itu raja. Nanti 1864 itu baru parlemen Belanda lah yang memutuskan, menentukan bagaimana kebijakan politis di Indonesia sebagaimana di Belanda. Sehingga minggu depan kita belajar gereja negara. Nanti sejak 1864 ketika parlemen Belanda yang menentukan mengenai kebijaksanaan politis, maka gereja negara pun akhirnya mulai dirancang untuk berpisah ya, gereja dari negara. Karena tidak begitu yang berlaku di Belanda. Kemudian pengaruh dari revolusi Prancis 1789. Artinya tahun revolusi Prancis itu tahun 1789. Maka pemerintah Hindia Belanda yang merupakan negara satelit daripada Prancis juga mengakui prinsip kebebasan beragama. Jadi surat keputusan Gubernur Jenderal Daendels menyatakan bahwa semua golongan bebas untuk mengamalkan agamanya. Disitulah muncul apa yang disebut dengan spirit kebebasan. Tuh, makanya judul kita kekristenan. Sehingga dengan demikian pemerintah Hindia Belanda ini tidak lagi hanya mengakui satu aliran, tetapi aliran-aliran lain, bahkan Katolik juga sampai
kembali dikembangkan di Nusantara, Menonit, Anglikan, dan lain sebagainya. Ya, mana aliran-aliran yang sudah hidup di Eropa ketika mereka datang, mereka bawa ke Nusantara kita. Sehingga di abad yang ke-19 akhir, ada catatan yang mengatakan, misalnya contohnya ya, contoh keterbukaan itu terhadap aliran-aliran termasuk Katolik, contohnya di Jawa, Katolik itu 1,5% dari masyarakat Jawa dan Protestan 2,1%. Nah, jadi 2,1%. Jadi ini menunjukkan berarti pemerintah Hindia Belanda sangat memiliki spirit kebebasan. Lutheran juga muncul melalui Zending RMG, ya. Pekabar Injil Tukang juga muncul. Itulah yang kemudian bekerja di wilayah Irian dan lain sebagainya. Sehingga dampak daripada kehadiran aliran-aliran tersebut, maka berdirilah gereja-gereja di Indonesia. Ada gereja yang bersifat kedaerahan. Misalnya, gereja itu misalnya GKSS, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, berarti daerah Sulawesi Selatan. Kemudian ada gereja yang bersifat kesukuan, misalnya Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, itu adalah sebagai gereja kesukuan. Ada juga gereja yang menyatakan bersifat nasionalis, misalnya apa? HKI, Huria Kristen Indonesia, ya. Itu yang terjadi. Jadi dengan kata lain, dengan adanya banyaknya aliran-aliran yang diakui kebebasannya, maka muncullah berbagai macam aliran kekristenan di Indonesia. Tetapi itu tidak semudah yang kita pikirkan, ya. Walaupun ada spirit kebebasan, tetapi harus izin Gubernur Jenderal. Ada tadi artikel 177, 1854 di materi kalian. Jadi untuk menjaga rust and order, itu istilah ya, catat istilah itu. Minggu lalu dan 2 minggu lalu udah ada istilah ya. Rust and order, demi rust and order artinya demi keamanan, ketenangan dan ketertiban, maka semua harus diizin Gubernur Jenderal. Jadi itu dituangkan dalam artikel 177 tahun 1854. Apa isinya? Itu adalah tentang peraturan khusus mengenai pekabaran Injil di Indonesia. Ada 2 isinya. Yang pertama, guru-guru, imam-imam, berarti kalau imam-imam itu udah Katolik ya, dan misionaris harus memperoleh izin khusus atas nama Gubernur Jenderal jika mau bekerja di daerah tertentu. Jadi harus ada izin Gubernur Jenderal. Itu pasal 1. Pasal 2, jika izin dianggap merugikan pemerintah, maka izin dapat dicabut. Jadi dengan misalnya kehadiran daripada pekabar Injil ini kayaknya merugikan ekonomi pemerintah ini ya. Ini sepertinya sulit ini ya. Ini dicabut izinnya. Daripada merugikan pemerintah, daripada akhirnya menimbulkan keributan. Misalnya ini juga adalah dalam rangka menghindari double zending di satu tempat. Ya, supaya jangan di satu tempat itu ada 2 badan zending, ributlah mereka. Oleh karena itu harus ada izin Gubernur Jenderal. Lalu kemudian pekabar Injil itu tidak merugikan pemerintah. Sehingga tadi ada pertanyaan si Hot nih, saya bilang bagus pertanyaanmu itu ya. Mengapa di wilayah Jawa, bukan hanya Jawa itu sebenarnya, nanti di SGI 2 kita belajar Bali juga ya. Tidak diizinkan, bahkan Bali itu lebih parah lagi ya. Bali itu kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup lagi. Jadi sejauh dia merugikan pemerintah itu ditutup. Misalnya di Jawa, mengapa sampai 1850-an ya, itu dilarang pekabar Injil karena di sana diberlakukan apa yang disebut dengan kultur stelsel. Apa itu kultur stelsel? Siapa yang masih ingat?
Pelajaran SD-nya ini, SMP-nya ini ya. Kultur sel-sel apa? Sistem tanam paksa. Ya itu kan program pemerintah. Jadi untuk menjaga agar langgeng ini program pemerintah tanam paksa di Jawa, maka nggak usah ada pekabaran Injil di sana. Karena nanti kok ada pekabaran Injil, orang tahu dia itu tertindas, orang tahu dia itu dimanfaatkan, nggak usah ada. Jadi untuk demi rust and order, ya, demi keamanan dan ketertiban, ya. Jadi nanti kalau di Bali itu juga ribut antara orang antara masyarakat Bali dengan orang yang masuk Kristen, maka tutup daripada konflik. Juga di Bali, di Jawa dan Bali itu di sana banyak kuli kontrak. Itu makanya di Indonesia ada beberapa tempat yang misalnya di Medan lah ya. Di Medan ada perkampungan India kan? Tahu? Perkampungan Bu. India ada ya. Di mana itu Lydia? Sun Kurang tahu, Plaza tapi itu ada kan, namanya suatu kampung ya, India. Sun Plaza itu kan daerah perkampungan India itu, daerah GKI Sumut itu. Orang India sih banyak semua. Mengapa mereka ini kuli kontrak? Cina itu kuli kontrak. Jadi daripada merugikan ya demi rust and order, itu harus dilarang pekabaran Injil, ya. Lalu kalau di Bali juga dilarang pekabaran Injil, mengapa? Di sana banyak penjualan budak yang diperlukan oleh pemerintah. Kadang budak itu pun dijual ke luar negeri supaya dapat uang. Belanda maksudnya, orang Belanda ya. Jadi supaya jangan terganggu program itu, Injil nggak usah diberitakan. Nah ini ya, inilah persoalan ketika yang menjadi penguasa, yang menentukan, yang menggaji gereja, yang membiayai gereja itu adalah pemerintah, ya. Oke. Jadi masukkanlah nanti Nurpita dan teman-temannya, tunjukkanlah dalam materimu nanti bagaimana itu kehadiran aliran-aliran itu di Nusantara. Karena itu makanya dipakai istilah kekristenan, ya. Jadi abad ke-19 dan 20 dalam sejarah dunia itu merupakan abad pekabaran Injil, khususnya di Asia. Itu perlu kalian catat itu. Abad ke-19 dan 20 itu dikenal sebagai abad pekabaran Injil. Dunia, ya, dunia khususnya Asia. Karena kehadiran pekabaran Injil itu beriringan dengan kegiatan kolonialisme, penjajahan di wilayah-wilayah Asia, ya. Begitu mereka menjajah, mereka bawa juga iman Kristennya, ajaran kekristenannya. Oke, begitu dulu. Terus semangat, ya, Risma, Nurpita dengan Gilbert, ya. Ingat ini kekristenan.